Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru beberapa jam kami mengupload video tentang perayaan Isra Mi'raj di sebuah daerah di Banyuwangi yang diisi dengan jogetan biduan. Coba yang seperti itu, ikut pendapat madhab siapa yang seperti itu. Dan yang seperti itu kan terulang terus. Nggak cuma 1-2 kali terjadi. Nggak hanya 1-2 majelis saja. Sudah berulang-ulang. Sampai sekarang juga terus ada yang seperti itu. Nanti juga ada lagi. Dan kami baru mengatakan bahwa majelis yang seperti itu selalu berulang. Ya, selalu terjadi. Ya, terjadi lagi. Bukan hanya 1-2 majelis, dan sebentar lagi pasti terjadi lagi, ya. Dan terbukti, ya, begitu kami mengupload video tersebut, beberapa jam kemudian muncul video ada yang mengatakan itu adalah ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi, ya. Di mana ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi jogetan sama biduan nyawer. Peran agama harus kita pegang. Imam masjid, khotib-khotib, KUA, Kementerian Agama harus dari NU. Kalau dipegang selain NU, salah semua. Video tersebut kami ambil dari postingan Ijen Pos Mediatama. Ya, coba kita baca. Banyuwangi, Ketua NU Banyuwangi tertangkap kamera sedang asik nyawer. Kenapa setiap acara nyanyi, joget, bahkan bareng sama biduan, itu hampir terjadi di ormas ini? Beredar unggahan video yang memperlihatkan diduga anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama, Banser, keciduk asik joget bareng biduan menuai kecaman publik di media sosial. Aksi diduga anggota Banser yang joget di atas panggung bareng biduan tersebut berhasil terekam dalam unggahan video di akun Twitter @jebuelmania900 pada Minggu, tanggal 27 Februari tahun 2022. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul. Silahkan kalian cari, ya. Kalau di Ormas Muhammadiyah kami sepertinya belum pernah menemukan adanya kokam atau kiai atau apalah ustadz dari Muhammadiyah yang kemudian jogetan, nyanyi-nyanyi bareng biduan, ya. Nyanyi-nyanyi bareng biduan. Kami belum pernah menemukan, ya. Kami pernah menemukan satu acara, itu acara Muhammadiyah, ya. Kemudian di sana ada acara joget-joget, nyanyi-nyanyi, dan kami lihat pimpinan Ormas Muhammadiyah Pak Profesor Haidar Nasir itu nggak joget, justru beliau diam, ya. Beliau tidak ikut joget.
itu acara Tanwir sekaligus Milad Ormas Muhammadiyah ke-112 di Kupang tahun 2024. Kalau kita baca di background-nya ya. Sudah 2 tahun yang lalu berarti ya. Dan kita lihat ekspresi Pak Profesor Dr. Haidar Nasir di sana. Ya, gimana gitu ya. Karena terlihat Pak Profesor Dr. Haidar Nasir itu ya, diem, nggak ada ekspresi sama sekali, dingin. Berbeda dengan orang-orang di sekitarnya yang jogetan, nyanyi, ya dengan dengan ekspresi mereka itu girang. Ya, sementara Pak Profesor Dr. Haidar Nasir diem. Biasanya orang itu kalau diem, ya, tapi ada rasa menikmati lantunan musik, itu biasanya ya kakinya goyang, tangannya goyang, atau mungkin kepalanya manggut-manggut, atau geleng-geleng, atau badannya yang goyang. Kita lihat Pak Profesor Haidar Nasir, enggak. Beliau diam. Ya, mudah-mudahan diamnya beliau itu mengingkari acara yang seperti itu. Ya, dan mudah-mudahan beliau itu bisa membawa Ormas Muhammadiyah untuk meninggalkan acara-acara yang enggak ada faedahnya. Yang seperti itu kan enggak ada faedahnya. Ya. Dan kita husnuzon kepada beliau mengingkari yang seperti itu. Beliau menerapkan hadis dari Nabi kita Muhammad SAW, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadi, fa illam yastati fa bi lisani, fa illam yastati fa bi qalbi. Mudah-mudahan beliau mengingkari, dan mudah-mudahan beliau bisa membawa Ormas Muhammadiyah meninggalkan acara-acara yang seperti itu. Kalaupun ada acara ke depan, ya mudah-mudahan diisi atau dibuka dengan hal yang lebih berfaedah. Membaca Al-Quran, ya kemudian ditadaburi, dipilih ayat-ayat yang sesuai dengan tema acara, sehingga orang itu mendapatkan faedah yang banyak di acara itu. Nggak terlewatkan acara-acara tersebut kecuali orang mendapatkan faedah. Kalau lagu, nyanyian, joget, apa faedahnya? Nggak ada faedahnya. Ya. Dan kita lihat juga nggak ada biduan ya. Dan memang kita nggak pernah melihat ada acara-acara Muhammadiyah diisi dengan biduan. Ya. Nggak pernah melihat ada video viral dari pimpinan Muhammadiyah kah, kokam kah, yang jogetan sama biduan, apalagi sampai nyawer biduan. Nggak pernah lihat, dan mudah-mudahan nggak pernah terlihat yang seperti itu. Mudah-mudahan nggak pernah ada. Ya. Jangan mengikuti ya hal-hal yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Ya, jogetan laki-laki perempuan, apalagi sampai biduan yang nggak tutup aurat, itu sudah mendekati zina. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Kalau sudah mendekati zina, sudah terbiasa dekat dengan hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan, maka akan semakin banyak berita-berita terjadi perzinahan karena sudah terbiasa mendekati perzinahan. Ya, terbiasa sudah mendekati perzinahan. Ya, mendekati hal-hal yang mengantarkan kepada perzinahan, ya. Coba kita lanjut ke postingan tadi, ya. Sebuah video memperlihatkan Ketua PCNU Banyuwangi terpilih bernyanyi dan menyawer penyanyi di atas panggung dalam sebuah acara. Nah, coba baca ini. Ketua PCNU Banyuwangi terpilih, artinya ini baru. Ya, baru terpilih. Kalau lama biasanya nggak ada kata-kata ketua terpilih, ya. Sudah lama itu udah usang, bahasan ya dia terpilih itu udah basi. Ya. Tapi ini baru kalau seperti ini, dan baru saja kelakuannya seperti ini. Bagaimana nanti kalau sudah berjalan lama? Ya, dia ini kan mau membawa umat, ketua, pimpinan. Bagaimana yang dipimpin kalau pimpinannya rusak seperti itu? Nyawer biduan. Ya nanti bawahannya juga ada yang nanti yang sampai nanti mungkin tidur sama biduan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Aksi itu menjadi sorotan karena dilakukan oleh pimpinan Ormas Islam yang selama ini membawa simbol moral, etika, dan keteladanan umat. Betul. Kalau yang melakukan adalah orang-orang yang dinilai nggak ngerti agama, itu mungkin orang akan maklum. Ya, dan memang orang maklum yang melakukan, ya orang nggak ngerti agama. Kita lihat kan banyak acara-acara, ya musik, biduan, jogetan, nyawer, biasa. Tapi yang melakukan bukan orang-orang yang dikenal dekat dengan agama, apalagi pimpinan ormas keagamaan. Ya. Tapi ini dilakukan oleh pimpinan ormas keagamaan yang seharusnya bisa memberikan contoh, ya bisa menjadi tauladan bagaimana adab dan akhlak, ya bagaimana etika seorang muslim. Bagaimana menjaga kehormatan, bagaimana menjaga syariat Islam. Ya, ya kalau pimpinannya seperti itu, ya gimana nanti bawahannya?
pimpinan itu kan ya diikuti sama yang dipimpin. Ya, kalau diistilahkan pepatah itu guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau pimpinannya rusak, bawahannya juga potensi rusaknya itu lebih besar lagi. Ya. Kalau pimpinannya kan dipilih biasanya orang yang paham agama, paham syariat Islam. Yang paham saja seperti itu, apalagi bawahannya yang dinilai nggak paham. Nah, kan seperti itu, ya. Di tengah tuntutan menjaga marwah organisasi keagamaan, publik kini bertanya, apakah panggung hiburan boleh menjadi ruang ekspresi bagi pemimpin umat atau justru cermin standar ganda? Nah ini, ya di tengah tuntutan untuk menjaga marwah organisasi, di mana organisasi ini sekarang lagi banyak jadi sorotan, yang korupsi kuota haji, yang masalah tambang dan sebagainya, masalah gus-gusan yang cabul dan sebagainya. Ini ada lagi pimpinannya jogetan sama biduan nyawer. Aduh, parah ini. Ya, mudah-mudahan mereka ya sadarlah dengan banyaknya kritikan-kritikan, ya. Tapi biasanya kalau dikritik malah mencak-mencak, itu Wahabi sok suci. Video ini menjadi viral, menyebabkan publik menjadi heboh dan tidak sedikit yang menilai negatif tingkah Ketua PCNU masa khidmat 2026-2031 ini, ya kan? Baru kan? Ya jelas orang-orang yang mereka ya, akalnya waras dan sehat akan menilai tindakan yang seperti itu, kelakuan yang seperti itu negatif. Seorang tokoh agama loh kok nyawer biduan, ya jelas negatif. Seorang tokoh agama itu seharusnya memberikan contoh bagaimana ya umat ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi seperti itu, ya. Mudah-mudahan lah mereka dengan banyaknya kritikan-kritikan, banyaknya video-video yang viral belakangan ini yang nggak jelas, yang ya video-video negatif lah, ya. Ya mudah-mudahan mereka mau memperbaiki diri, ya. Dan mudah-mudahan mereka maulah ya kembali kepada ya tuntunan syariat Islam yang benar, ya, meninggalkan hal-hal yang jelas-jelas nggak bermanfaat. Karena Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan min husnil islamil mar'i ya tarkuhu ma la ya'ni. Jadi tanda baiknya keislaman seseorang, mereka mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Hal-hal yang tidak bermanfaat seperti itu tinggalkan, ya. Karena kalau tidak ditinggalkan yang seperti itu bakalan menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di bawahnya, ya. Kalau para pimpinan, kalau para tokoh-tokohnya melakukan hal-hal yang seperti itu, maka bawahnya lebih parah lagi, ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi koreksi untuk mereka, ya. Mudah-mudahan bermanfaat.